kita kajian hari ini adalah kajian tematik. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ayo betul-betul masyhur. Kopi ya? Ya, seger nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majelis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, ayahanda Sayyidul Walid Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bi tuli hayatihi wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Sahibul Bait kita, Saudara Haji Lukman Effendi, kita doain beliau dan keluarganya mudah-mudahan diberkahi tempat yang kita tempati ini, mudah-mudahan Allah jadikan saksi nanti untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi keluarganya, hartanya, ilmunya, dan mudah-mudahan karena beliau termasuk pengurus Masjid Nurul Yakin, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam memakmurkan Masjid Nurul Yakin yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Ketua kita, Khadimul Majlis kita, Bapak Supriyadi Imtiaz. Ada Imtiaz ya? Ada ketua lama juga. Oh iya ya Allah ya. Ketua lama kita dan saudara Hengki Fernando ya. Ini hadirin rahimakumullah, ini kita flashback ini. Ya. Ini tempat Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dipertemukan kembali di tempat ini. Pepen di grup udah nge-share tuh. Ini tempat pertama kali Ahbabus Sholihin ngaji. Ada 4 pemuda ada gitu ya. Di grup itu ada 4 pemuda yang mau ngaji. Berarti sekarang udah muda lagi. Ya, harus masih muda juga. Ya, 9 tahun yang lalu Masya Allah 2014. Ya, Pepen, Hengki, Teddy, Wawan, ya. Alhamdulillah. Dulu mungkin ada yang belum kenal Hengki, itu di belakang tuh. Harusnya di depan nih, ini nih. Itu ketua pertama tuh, ketua majelis kita. Ya, termasuk founder nih, 4 orang nih. Ya, founder Ahbabus Sholihin 4 orang, Pepen, Hengki tuh, ya, Teddy dan Wawan. Ya, ketua pertama beliau. Cuma berhubung rumahnya udah jauh sekarang di Pasir Putih, Sawangan. Ya, dan beliau punya kendala suka sakit paru-parunya kalau malam. Jadi berhalangan hadir di kegiatan kita yang mingguan. Tapi alhamdulillah di malam ini beliau hadir ya. Satu keberkahan, mudah-mudahan bisa kumpul lagi sama founder ya, pendiri Ahbabus Sholihin. Yang kedua Pepen nih ya. Dulu yang ngomong itu Pepen sama saya. Minta bikin pengajian untuk anak muda Vicky. Saya bilang berapa orang Pen? Ya indong kan, saat segini doang. Ya udah nggak apa-apa, sebentar aja kita ngaji. Ya dulu sempat pindah ke rumah Teddy gitu ya kan ya. Jadi sekarang mungkin masih berhalangan hadir ya, karena dia sekarang jadi pengusaha ya, ayam geprek apa gitu. Ya, makanya dia punya usaha dah. Ini rumah Hengki dulu sempat ya ganti-gantian tuh. Rumah Lisa ya. Itu juga ya. Sekarang udah pada mencar
Risa udah sibuk juga gitu, dia ngelalang buana nggak pernah pulang. Pulang bikin anak pergi lagi. Walau sebalik anak udah ada nambah ya, dari dua teman kita itu termasuk awal-awal itu ya. Tapi masya Allah ya, lika-likunya ahbabus sholihin itu sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah ya. Orang-orang yang berganti muka nggak apa-apa ya, yang lama yang baru nggak apa-apa, itu biasa dalam satu majelis. Yang penting istiqomah kita ya, istiqomah semuanya, gurunya istiqomah ya, jamaahnya istiqomah. Yang istiqomah banget Pepen ini ya, sampai sekarang masih ya, sampai sekarang bahkan sempat menjabat ketua setelah Hengki begitu ya, sekarang ya di ketuanya ya. Jadi kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, majelis kita ini masih bertahan sampai sekarang. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau tanpa bantuan Allah udah bubar dah ya. Banyak majelis yang apalagi kemarin gara-gara corona udah ya, habis libur, habis itu nggak buka lagi ya. Itu banyak, ada beberapa majelis yang saya bina semenjak corona sampai sekarang nggak mulai lagi ya, karena ini nggak tahu niatnya mungkin kurang kuat. Tapi ahbab masya Allah ya, bahkan kita dulu mulai kegiatan khataman Quran bersama-sama itu dari ahbab ya, dari ahbab awalnya. Udah 8 tahun, udah kurang lebih 3.000-an khatam Quran, 3.000 kali khatam Quran selama 8 tahun itu. Insya Allah kita lanjut terus sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita meninggal ada yang lanjutin lagi tuh ya, bisa belasan ribu, puluhan ribu khatam Quran buat bekal kita nanti, mudah-mudahan dapat syafaat di hadapan Allah dari Al-Quranul Karim gitu ya. Ini juga dari ahbab awalnya. Begitu juga kegiatan Aul Akbar, sebelumnya ini Ratul Atas Asmaul Husna, itu juga dimulai dari ahbab gitu. Terus haul ya, kita bikin haul, bikin maulid ya. Dulu kita ingat nggak waktu masih di Wahyu, kita bikin maulid itu ya tur-tur aja. kita doang karena nggak ada duitnya. Ahbab itu terkenal nggak ada duitnya ya. Sampai sekarang gitu ya, nggak apa-apa ya, emang kita mau ngaji bukan dari duit gitu ya, tapi jalan terus alhamdulillah. Dan waktu itu akhirnya karena teman-teman mendukung, mendorong, ini Ustaz bikin gede, dana dari mana nih ya, guru kita Abi Umar nggak ngizinin ya bikin proposal. Nah bikin maulid kira-kira jangan pakai proposal. Sedangkan kita ahbab ini nggak ada yang miliarder ya. Uangnya itu gali lubang tutup lubang, kita termasuk gurunya sama ya, gimana caranya. Akhirnya bapak ngasih saran, udah itu undang aja orang, bawanya ke nomor rekening, nggak usah bikin proposal, jadi ngeser undangan, bawanya kasih nomor rekening. Kalau orang yang paham, yang ngerti, yang pengen ini, oh berarti dia bakal bantu tanpa kita minta. Oh iya juga. Akhirnya berlanjutlah itu sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Oh ini nggak ada apa ya. Jadi kira-kira udah belum? Belum ya. Nah, jadi ahbab itu masya Allah. Terakhir kita bikin maulid itu di Masjid Istiqomah Kebun Besar, itu dana yang terkumpul kurang lebih 50 juta. Dan itu ya dari majelis gabungan kita. Jadi sebenarnya dulu kita bikin rotib majelisnya ahbab, khataman Quran ahbab, sampai sekarang aplikasi itu masih ahbab sholihin. Ya, tapi kemarin pertimbangannya karena yang ikut khataman gak cuma ahbab gitu ya, yang ikut rotib gak cuma ahbab ya, bahkan yang ngisi hadroh dari Nurul Fatah, dari Nabi, kita cari jalan tengah gimana enaknya dikasih nama bareng-bareng, nama untuk semua majelis. Saya minta sama Habib Umar dikasih nama Majelis Gabungan Uswatun Hasanah. Nah, kira kita semua gabung di situ. Ya, ini perjalanan ahbab, alhamdulillah. Ini kalau mau lihat pendiri-pendirinya ini Pepet kita, ya. Yang satu udah di Jawa Wawan, udah nggak bisa Jakarta lagi. Yang satu sibuk, ya belum sempat hadir. Alhamdulillah. Tapi yang penting kita niat istiqomah terus, ya sampai kita dipisahkan oleh maut. Salah satu dari kita meninggal baru kita berhenti ngaji. Itu niatnya. Bahkan Pepen kalau antum ingat dia bikin moto untuk majelis kita. Ya, ini terkenal motonya Masya Allah. Nggak peduli hujan, badai, petir, banjir, ya ngaji jalan terus. Ini luar biasa. Ya, kadang bikin foto kagak datang juga. Nggak apa-apa dah. Ya, ini foto keren tuh. Ya, motivasi buat kita. Ya, saya berusaha setiap buka majelis kalau diminta oleh seseorang atau satu kelompok ya teman-teman gitu,
Saya niat berusaha bagaimana biar istiqomah. Mau agak telat datangnya, mau dipindah hari kalau nggak bisa, pokoknya terus ngaji. Ya, karena pengen dapat al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karamat. Walaupun kita bukan jadi wali, yang itu jadi istiqomah aja dah. Ya, siapa tahu ntar tiba-tiba jadi wali, kita nggak tahu. Namanya keistiqomahan kita penting itu. Dan tadi subuh mohon maaf tuh, jadi nggak datang saya. Bang Komar udah tidur jam 2:30 biasanya. Bang Komar telepon, udah bangun tuh. Bangun. Rebahan lagi. Umur 5:30. Ya Allah 5:30. Ya udah telat dah. Nggak ada bapak. Nah, hadirin rahimahumullah. Kita kalau di Ahbab itu ngaji udah dari kitab Safinah dulu. Dari awal banget tuh. Safinah ya, lalu lanjut takrirat langsung kita. Ya. Kita juga ngaji Aqidatul Awam udah. Ya. Terus Safinah udah, takrirat yang ibadah udah datang. Sekarang takrirat yang muamalah sama faraid yang lagi berjalan. Kayaknya nggak lama lagi tuh kan, udah tinggal dikit gitu ya. Nah, dari kita lihat apa setelah ini kita mau ngaji Fathul Qarib atau Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau mau ngaji Umdah terserah. Ya, selang-seling dan supaya nggak jenuh kita bikin 2 kajian, tasawuf sama fikih. Ya, karena memang dua-duanya penting. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang cuma ngerti fikih, ngaji fikih saja tapi nggak ngerti tasawuf, nggak ngaji tasawuf, maka bisa jadi orang fasik. Orang yang mempermainkan hukum karena dia ngerti cara maininnya gimana. Dia nggak pakai hati udah. Ya. Nah, tapi kebalikan juga wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang cuma ngerti tasawuf saja. Nata hati, nata akhlak bagus, hatinya akhlaknya bagus, tapi nggak ngerti fikih, maka bisa jadi orang kafir zindik yang nggak percaya sama Tuhan. Nah, yang penting baik, ya. Salat mah ntar belakangan. Yang penting kita semua orang nggak nyakitin, hatinya bagus, bahaya juga ini. Ya. Tapi yang bagus bagaimana? Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Orang yang ngerti fikih, ngerti tasawuf, maka dia mencapai hakikat, ya. Ilmu hakikat kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia baik. Makanya kemarin kita ada opsi kita bikin 2 aja selang-seling. Karena pertama juga untuk menghilangkan jenuh faraid. Faraid itu kalau nggak ngerti hitung-hitungan bete. Ya, yang lain jawab kita diam juga. Nggak ngerti hitungnya gimana? Ya, dia nggak jenuh kita ganti selang-seling. Ya, hiburannya tasawuf gitu. Tapi sebenarnya bukan hiburan juga, tamparan dengan tasawuf ya buat kita. Nah ini kalau kita sekarang dulu pernah kita ngaji keliling seperti ini beberapa kali terus stop gitu ya. Nah sekarang dimulai lagi untuk tahun ini dimulai di tiap malam Rebo keempat apa terakhir? Keempat ya. Berarti kalau ada 5 tetap keempat gitu. Tetap keempat ya. Berarti nggak ngaruh mau. Ya ini permulaan nih. Tuan-tuan, kemarin waktu saya begini ya, khusus nih, khusus PP, kalau PP mah bebas, jadi berdiri soalnya, ya, jadi insyaallah yang lainnya itu di malam Rebo keempat, ya di malam Rebo keempat. Bahkan Jani ngambil juga dan dia nawarin mau di Kober boleh atau di kampungnya Jani boleh, ya kalau kita mau Ciamis, ya, itu mahal dia bos, sama Yani nantangin juga gimana? Garut ya? Makasih. Masya Allah. Itu nanti habis lebaran ya jadwalnya. Jadi tiap bulan itu jamaah udah nggak ngambil atu-atu. Nah ini juga bagi yang belum ketempatan, ya nanti tahun depan. Kalau bisa semua orang pernah didatengin rumahnya, biar kita tahu rumahnya juga. Mungkin ada yang bolong-bolong kita bisa bantu. Nggak yang di silaturahminya gitu. Ya silaturahmi kita pengen tahu di mana rumahnya Bang Adan, di mana rumahnya Novan, ya. Iya, dakwah juga mungkin karena jadi tahu, ya, mungkin yang tadi nggak ikut jadi ikut gitu ya. Ini satu hal yang baik, positif. Bahkan rata-rata majlis-majlis besar, termasuk majlis Rasulullah MR itu, Nurul Mustafa itu besar dari tanakul, pindah-pindah. Dia awalnya begitu, dari rumah ke rumah nggak muat, musola nggak masuk masjid, sampai besar gitu. Ya siapa tahu kita bisa besar seperti itu, kita nggak tahu. Wallahu a'lam ya. Gitu. Kalau bisyarah ada, cuma maksudnya bisyarah itu
ada jamaah kita namanya Wahyu yang Kang Asep itu servis Asep, dia pernah mimpi ya, mimpi itu dia kelihat Habib Munzir katanya. Habib Munzir, tapi Habib Munzir itu duduk di atas langit. Ceritanya Wahyu. Dia cerita sama saya. Terus dari itu ada tangga dari bumi. Naik ke atas. Dia naik ke atas ketemu Habib Munzir. Begitu nyampe kata Habib Munzir, panggil Ustaz Hafid ke sini. Aku turun lagi Wahyu dari saya. Ustaz, panggil Habib Munzir. Itu Wahyu. Karena naik ke atas. Begitu naik ke atas suruh duduk sampai Habib Munzir. Ya, kata Wahyu, ini kayaknya Ustaz nih bisa kayak MR ntar nih. Kata Wahyu dulu. Ya, cuma ternyata mungkin tafsir mimpinya itu gak lama setelah itu datang Hamdi Khadimul Majlis Najmun Nabi cabang dari MR, ya, datang Ustaz bisa nggak ngisi kajian di tempat kita di masjid kita. Sampai sekarang akhirnya Najmun Nabi. Saya pikir mungkin bisa rohnya ini, ya, ini majlis cabang dari MR, ya, muridnya Habib Munzir, cuma saya disuruh ngisi di situ. Mungkin di mimpinya itu saya disuruh duduk samping Habib Munzir di atas langit gitu. Ya, itu salah satu bisyarahnya. Ya, mungkin saya tahu ntar kita bisa begitu. Ya, kalau PPN pernah ngasih bisyarah, saya marahin gitu ya. Nggak ngerti, saya datang lewat mimpi kata PPN dulu. Ya, marah-marahin di belakangnya ada Habib Kuita, tapi kan begitu. Habib itu waktu usah belakang antum di depan. Marahin saya, mana apa yang ngaji-ngaji? Akhirnya balik lagi, alhamdulillah. Ya, ya. Tadi belum ngasih mimpi, kan orang mimpi ngaji lah pintar. Nah, hadir rahimahumullah. Belum cerita. Ya, mungkin bicara itu ya dari beberapa teman saya ya, disampaikan, di antaranya katanya saya pernah ngajar mukanya kayak Habib Salim sepanjang ngajar gitu. Ada yang bilang ada cahaya di belakang, kita nggak tahu. Ya, semua itu karena kita mungkin setiap ngaji kita tawasul dulu. Ya. Nah, untuk yang ngaji keliling model ini kita hidupkan lagi. Dan kajiannya nggak seperti biasa, ya. Kalau biasa itu kan kalau fikih, tasawuf. Kalau ngaji keliling ini kita tematik atau akhlak saja, ya. Ini dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kitabnya Nasha'ihul Ibad, ini sering saya baca di mana-mana karena memang enak ini kitab, masya Allah. Ya. Kalau dai mungkin sering pakai ini, enak, banyak pilihan untuk disampaikan. Apa kata Rasulullah? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-maqalatul ula ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ahana ay adalla khamsatan khasira khamsah. Man ahana, man barang siapa ahana yang menghina, yang merendahkan, yang meremehkan khamsatan 5 orang. Kalau kita merendahkan, menghina 5 orang, khasira khamsah, maka dia akan rugi dalam 5 perkara. Ini artinya ini orang 5 ini jangan sampai kita hinakan, jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita kecewakan, karena kita bakal rugi. Siapa 5 orang ini? Walaupun yang lain semua orang juga nggak boleh kita rendahkan. Cuma khusus 5 ini perhatiannya khusus. Siapa 5 orang ini? Yang pertama, man istakhaffa bil ulama. Barang siapa yang menganggap remeh para ulama. Gimana menganggap remehnya? Bi antara kata ta'zimahum, tidak memuliakan ulama. Kita punya guru-guru banyak di kampung kita. Gandaria itu terkenal gudangnya orang alim, gudangnya guru agama maksudnya. Dari dulu itu. Bahkan kalau ketemu orang-orang Cipete yang tua-tua, dia cerita gitu. Wah, dulu kalau mau ngelamar perempuan dari Gandaria, ngeri kita. Ya. Karena punya kiai di sana dulu, ya. Nah, sekarang mah biasa aja, ya. Bahkan Cipete juga banyak ulama sekarang, ya. Jadi orang yang meremehkan para ulama, nggak menghormati ulama, ada majlis ulama, guru-guru kita ngajar nggak pernah hadir. Berapa banyak orang yang rugi, ya, di kampungnya sendiri. Banyak orang alim, banyak orang pintar, rumahnya di samping majlis, rumahnya di samping masjid, di samping musola, tapi itu speaker kayak mati, kupingnya kayak budek, nggak mau datang. Ya, iya kalau dia udah ngerti agama, udah pintar, mungkin bagus dah. Ini kadang kagak ngerti juga. Ya, ulama ngajar tiap minggu, lihat masjid lagi. Mungkin satu masjid
ya di Jakarta mungkin di Gandhi Utara atau ya di Kebayoran Baru yang tiap subuh ada pengajian, yang itu tiap subuh ada pengajian. Ini nggak ada lagi pen ya selain kita ya, nggak ada. Ini Jakarta tiap subuh hadirin, coba yang mungkin kita Haji Alim yang ikut subuh gabungan kan banyak musola, ada nggak yang tiap subuh ada pengajian? Nggak ada, paling Sabtu Minggu doang. Ini kita masya Allah dengan guru yang macam-macam, ya keahliannya, gayanya, fahamnya beda-beda, itu berwarna melihat itu. Ya, ada yang gurunya galak, salah dikit cambit, ada, ada begitu kali gitu saya ini kayak doang nih. Ya. Ada yang gurunya kalem aja, ya apa ini diem gitu, senyum aja ada begitu. Ya, ada yang ya kalau ngaji sampai ngantuk-ngantuk lama banget ada juga. Ya. Masya Allah, itu yakin luar biasa. Belum yang malam lagi ada juga. Termasuk saya ngisi juga di situ, subuh saya ngisi, malam juga saya ngisi. Ada Ki Qurtubi, Bang Soleh, ya, masya Allah. Dan apa namanya, tinggal terserah kita aja mau apa enggak hadir. Itu kalau kita rajin itu, pinter kita semua ilmu di situ. Hadisnya ada, sirahnya ada, tafsirnya ada, apa aja ada di situ. Ya, tapi orang meremehkan ulama. Nanti butuh ulama kapan? Kalau mati baru butuh ulama. Ini kalau orang begini rugi. Rugi apa? Khasirat din. Maka dia akan rugi dalam urusan agamanya. Menyepelekan ulama, rugi urusan agama. Nggak ngerti apa-apa. Ya. Dan kita nanti kalau di hadapan Allah, ketika kita mengerjakan satu ibadah salah, sholat salah, wudhu salah, puasa salah, salah. Nanti kita nggak bisa ngasih alasan apa-apa. Ente, Fer, mana sholatnya? Saya sholat ya Allah. Catatannya nggak ada. Kata malaikat, wudhunya aja salah ya Allah. Wudhunya salah. Berarti kalau wudhu salah, sholat nggak sah. Ente lagi di mana catatan? Ceboknya salah. Ceboknya nggak ngerti cara cebok. Nggak ngerti mandi junub. Bayangin tuh. Sholatnya nggak ada catatan semua. Itu kata Rasulullah. Berapa banyak dari umatku nanti usianya nyampe 60 tahun, tapi dia ngira udah sholat, padahal nggak pernah sholat di mata Allah. Bahaya, kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Siapa yang bisa ngajarin kita ilmu? Ya para ulama kita tuh. Guru-guru kita tuh. Masya Allah. Ya, guru kita, lihat Bang Soleh. Oh, fikihnya dari kitab ini, hatam, ganti lagi kitab ini. Kok fikih lagi? Iya, karena biar paham. Biar ya paham secara detail gitu. Kan kebanyakan orang baru ngaji kitab kecil, udah selesai. Ya, bubar. Jangan. Itu kalau ngaji kitab yang gede-gede, kita makin merasa bodoh hadirin. Saya waktu di Rubat itu begitu. Ya, Safinah, wah, ternyata seneng nih. Kayaknya udah ngerti. Ternyata pas ngaji kitab Mukhtasar, ada masalah baru lagi banyak. Mukhtasaratan ganti lagi. Ya, udah ganti lagi. Ya, aku tuh, apa masalahnya? Ya, yang kita belum tahu, ternyata kita ini selama ini bodoh banget. Belum lagi udah ngaji kitab gede-gede, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Minhaj. Itu akwal-akwal para ulama. Yang satu bilang haram, satu bilang makruh, satu bilang mubah. Padahal di mazhab kita doang gitu. Oh, begini masalahnya. Banyak ulama pendapat gitu. Jadi kebuka wawasan kita. Nanti kita akan merangkak ke situ. Ya. Kalau takrirat itu rata-rata pendapatnya pendapat mu'tamad. Ya. Tapi ntar kalau naik kitab-kitab yang lebih tinggi akan kebuka wawasan kita tuh. Ternyata di fikih madzhab Syafi'i saja pendapat banyak. Ya, dan itu kita bisa pakai dalam kondisi tertentu. Belum lagi kalau kita bahas antar madzhab. Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana, ya. Cuma kenapa Ahbabus Shalihin fokusnya di fikih Syafi'i? Pertama, kita rata-rata orang Indonesia madzhabnya Syafi'i. Yang kedua, kita belum ngaji ikhtilaful madzhab. Kenapa perbedaan madzhab? Karena kita khawatir nanti antum bingung. Kalau basicnya belum kuat, dikasih menu macam-macam, bingung pala antum nih apa ini? Ya, akhirnya ntar jadi ngambil pendapat-pendapat yang ringan-ringan aja. Akhirnya jadi talfik. Ini nggak boleh oleh kata para ulama. Ya, jadi kita bertahap. Sabar aja dulu. Mumpung masih ada orang alim, saya nggak bilang saya orang alim, saya mah biasa-biasa aja. Ya, mungkin jauh dibanding yang lain-lain. Ya, tapi kita ngaji seperti urutan guru-guru kita aja, pelan-pelan, gitu ya. Misalnya kapan nyampe muin ini? Ya ntar. Itu keburu tua, nggak apa-apa ngaji Tuhan apa? Ya, justru kita mau ngaji sampai mati, kan kita niat begitu. Ya, kita ngaji sampai mati. Ya, berarti kalau masih tua, udah tua masih bisa ngaji, bisa jalan ngaji. Termasuk saya juga. Ya. Oke, kita niatin sampai mati. Bahkan kalau bisa mati lagi ngaji. Oh.
Mau nggak kira-kira? Oh, enak tuh, ya. Rumah pepen, ngaji, pas dikeluarin makanan mati. Mau. Ini kubulin mah udah mati, waduh, masya Allah. Ya. Harusnya makan dulu baru mati. Kenyang ya. Ya. Jadi jangan sampai kita remehkan ulama, ya. Katanya apa Imam Zainal Ali, yang termasuk perkara yang disia-siakan apa itu diantaranya? Ada orang al-alim la yus'al an ilmi. Orang alim nggak ditanya tentang ilmunya. Ente itu berarti menyanyiakan kesempatan. Kamu kita banyak yang muda-muda. Kayak Nasrullah, ya, Fathul Fahmi, Bang Fauzan. Wah, banyak banget kita, Ali Ridho, Zulkarnain, Ustaz Mada. Banyak orang-orang alim kamu gitu. Yang muda-muda, yang tua-tua ada juga. Ya, ente mau ngaji sama siapa tuh bisa. Cari masjidnya, cari musolanya, cari majlisnya, datang semua. Jangan sampai ntar udah nggak ada, baru kita nyesel. Aduh, kita ngaji forward sama siapa lagi nih, nggak ada yang ngerti nih. Aduh, ngaji bab nikah siapa lagi yang buka. Kadang saya kalau ngisi di majelis yang beda-beda gurunya saya tiap minggu ganti-ganti. Itu komplainnya, Ustaz, nanti kalau ngaji ya beda ya, beda gimana maksudnya? Di sini gurunya kalau ngaji bab sholat, hatam, sholat lagi gitu. Jangan ganti-ganti. Oh, jadi nggak naik-naik kita enggak ada. Oh, hatam, ulang lagi. Bosan jadi jamaah. Nah, kita makanya kan enggak gitu. Hatam, ganti. Jadi walaupun pembahasannya ada yang mirip-mirip, tapi ada yang beda ntar. Gitu. Apalagi makin tinggi makin banyak masalah, makin banyak kasus yang kita pelajari. Nah, ini buat bekal kita menghadapi hidup, ambil ilmu dari ulama kita mumpung dia masih hidup. Ya, ntar kalau udah nggak ada, antum bisa. Ya. Baik, ini yang pertama, jangan pernah meremehkan ulama karena antum akan rugi dalam urusan agama. Yang kedua, wa man istakhafa bil umara khasirat dunya. Orang yang meremehkan penguasa, yang meremehkan para pejabat, maka akan rugi urusan dunianya. Kita jangan anti sama pejabat, jangan anti sama orang pemerintahan. Enggak, kita perlu dekat sama dia juga. Dari tingkat level paling rendah, dari RT. Jangan berantem sama RT ente, ribet hidup ente. Baru berantem sama RT, susah hidup kita. Ya, sama RT ribut. Diajak kerja bakti, enggak. Ya, diundang acara rapat, enggak pernah datang. Ya, akhirnya ntar kita mengurus izin mau kawin, agak mau tanda tangan dia. Tolong lu gini lu, minta tangan gua, mana lu? Nggak mau. Susah jadinya kita. Itu baru RT, belum RW. Jadi perlu kita jaga hubungan sama para pejabat, walaupun tingkatnya paling rendah. Ya, RT itu tingkat terendah, ya, di antara yang lain. Nah, itu jaga hubungan sama dia. Ya, kalau kita ada acara undang, jangan dilupain RT itu. Ini yang punya wilayah, RW undang, dokter berkatnya nambah, nggak apa-apa. Ya, dia yang ngurusin hajat hidup kita. Ya, walaupun digaji pemerintah kan capek jadi RT. Orang berantem, RT dipanggil. Kebakaran, RT dipanggil. Ya, suami istri ribut, RT dipanggil. Maksudnya, ya, maling, RT dipanggil. Wow, kesian RT itu. Ya, kerjaannya banyak, gajinya pas-pasan RT. Makanya hormatin para pejabat kita. Kalau ente meremehkan para pejabat, giliran ada urusan dunia, ente bakal ribet. Tapi kalau kita hubungan dekat sama Pak Lurah dekat, sama RW akrab, ntar mau ada urusan apa-apa, mau bikin acara, mau minta izin, apa? Ahbab kalau minta izin, emang bikin surat-surat? Agak. Ya, Pak Lurah, mau bikin maulid di Istiqomah nih. Kalau izin, udah usah bikin aja, udah. Nggak usah datang, udah nggak usah. Udah kenal kita. Nah, kalau kita nggak kenal, ribet kita. Datang dulu sama, minta izin. Bikin surat, ayo. Ya. RW, teman kita. Ustaz, mana? Bikin Ustaz. Dukung. Enak jadinya. Jadi kita perlu punya hubungan baik sama pejabat-pejabat. Ya, supaya urusan dunia kita lancar. Karena kita hidup di dunia. Dan dunia yang megang mereka, para pejabat. Ya, kita perlu baik sama mereka. Sama Jokowi, nggak apa-apa, baik. Emang kenapa? Walaupun jika kita nyoblos, nggak apa-apa. Ya, kalau dia datang, hormatin. Yang dia datang itu cuek, jangan presiden kita itu. Tinggal sebentar lagi, biar aja. Ya, habis ini soal Anies, amin. Ya, katanya Anies mau dijaga. Dijaga siapa pilihannya? Ganjar, kagak. Prabowo, sakit hati kita ya kan. Ya, Pepe gak nyalonin sih. Nyalonin enak kan gitu. Ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu. Ya. Wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kita minta sama Allah. Kalau mereka mencoba menjaga orang-orang baik, ya kita tolong sama Allah. Biar dihilangin. Ya. Anda pernah dengar pidatonya Anies tentang bagaimana dia diuji, ya,
dijegal pengen nyelesain Formula E, sirkuit Formula E. Itu saya baru tahu cerita. Kalau Pak Anies nggak cerita tuh, saya lihat rekaman videonya. Ternyata untuk aspalnya aja, itu semua pengusaha aspal diralang jual sama Anies. Masya Allah. Dia usaha sendiri, beli lem sendiri, bikin sendiri sama insinyur itu. Ternyata begitu dites sama pengujinya, ya orang luar, orang barat, ini katanya sirkuit terbaik sedunia. Masya Allah. Anies cerita tuh, dia beli di sini nggak berani, maaf Anies, saya nggak berani jual, dilarang. Pengisi dilarang, ya dicekal, nggak boleh. Ternyata mikir sendiri, bikin sendiri, ternyata malah lebih bagus hasilnya. Kita nggak tahu. Ya dulu ingat waktu lagi Anies awal menjadi gubernur, wah, Masya Allah tuh, ya. Tapi cobaannya banyak banget, ya. Tapi alhamdulillah. Ya, kita doain aja ya. Kalau memang dia orang baik, saya sih berpesan dia orang baik, ya. Artinya dia nggak demen kayak ada kan yang demen nonton pornografi, kita nggak apa-apa, film dulu ya, hiburan gitu. Kan begitu tuh, ya. Makanya ditanya, kira-kira antum siapa jadi? Oh saya nggak siap jadi presiden, nggak siap jadi presiden. Ya, ada orang yang begitu, ya. Ada yang dulu katanya ikut kata ulama, kalah, ikut sama rivalnya. Ada yang begitu juga. Saya nggak usah nyebut nama dah, takut dicekal nanti, ya. Di negara sana, negara luar, ya. Di Indonesia bisa jadi kejadian begitu. Ya, jadi walaupun bagaimana, ya mereka para pejabat, para pegawai pemerintah, kita muliakan, kita hormati. Karena kita urusan dunia diatur sama mereka. Makanya besok 2024 ingat jangan salah pilih. Karena sekali antum salah pilih 5 tahun ngerasain efeknya. Ya nggak bisa tuh ganti-ganti setahun, nggak bisa. Emang sebentar main-mainan presiden. Ya jangan salah pilih dan jangan golput. Ya karena suara kita menentukan. Ya, bernilai tinggi. Jadi jangan sampai kita salah pilih. Kalau pilihannya calonnya sementara 3 ya, Anies, Ganjar sama Prabowo. Saya sih nggak maksa, cuma sih Anda pengen ahbab Anies aja, gitu ya. Nggak maksa. Kalau seandainya ada milih lain, tolong jadi dicoret namanya ya. Nah, saya nggak maksa, bebas aja bebas. Cuma coret aja namanya ya, gitu. Ya, boleh ngaji, cuma namanya coret. Gitu. Ya. Ini pemerintah penting. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi. Orang yang meremehkan tetangga, hati-hati sama tangga. Yang anggap sepele, tangga itu penting, tangga itu. Kalau kita remehkan dia, kita akan rugi, gak dapat manfaat dari tangga kita. Hadirin, tetangga kita kadang orang Kristen, ya, kadang orang Batak, Sunda, Jawa, bukan Betawi, nggak sama kayak kita, ya. Tapi dia lebih berperan dibandingkan saudara kita sendiri. Kalau Pepen mah enak, saudara sebelahan sini enak Pepen mah. Kebakaran abangnya bantuin, ya. Beras nggak punya, tinggal datang ke abangnya. Lah kalau saya coba, samping kiri Jawa, kanan Kalimantan, sebelah sana dikit ada yang Kristen, tapi pada baik-baik. Kalau kita rumah kosong lagi pergi, dia yang mati itu. Pak Ustadz, jangan pulang, lagi banjir, gitu. Lagi tinggi Pak Ustadz, taruh dulu. Ya, Masya Allah, baik banget Pak. Ini makanya kata Rasulullah, al-jar qabla dar. Kalau kita mau nyari rumah, carinya tetangga, lihat dulu gimana tetangga kita tuh. Kalau kita tinggal situ, kira-kira tangganya gimana. Saya waktu mau milih rumah di Legoso itu, saya nanya sama yang broker itu, sama RT juga saya nanya, RT, maaf ya, di sini orang biasa tahlilan nggak? Terus saya tanya, kalau ada yang meninggal kan di kampung saya bisa tanya, oh sini biasa Pak Ustaz. Apa Haji? Ya biasa sih Pak. Oh ya, emang apa? Enggak, saya biasa tahlilan, saya biasa pengajian, takutnya terbeda sama orang. Enggak, sama-sama. Cuma karena lagi COVID aja. Gitu. Oh, jadi aman itu kita. Ya. Cuma kalau tetangganya udah nggak demen tahlilan, nggak demen maulidan, ya, cingkrang semua celananya, ya udah males dah. Karena sekarang perumahan-perumahan itu banyak yang dibeli sama orang-orang model begitu. Dikuasain mereka klaster-klaster itu. Jadi kita nggak bisa berkutik. Biar kata antum ilmunya alim juga sendirian, ya susah juga mau bilang apa. Ya. Jadi lihat lingkungan dulu. Dan lingkungan itu pengaruh. Al-biqa yughayyiru tiba. Lingkungan bisa merubah watak orang. Kalau tetangga kita orang-orang baik, walaupun kita nggak baik, kita jadi baik. Ke bawah-bawah. Dan memang kondisi di Legoso itu ujiannya ya agak berat untuk mengembangkan majelis. Karena berapa kali kita undang, yang nggak pernah datang. Cuma saya tetap bersyukur sama Allah, nggak ada yang komplain. Kita juga
Mereka kita bikin majlis ya sampai malam 10 lupa lewat kadang biasa aja mereka. Itu udah bagus banget ya. Nggak ada halangan untuk kita dakwah di sana. Cuma kalau untuk ngajak orang-orang sana kayaknya memang tipenya agak berat. Tipe orang-orang perumahan yang pulang malam bisa tidur ya gitu ya susah. Sabtu Minggu kita undang ya ada weekend ya udah dah ya yang penting dakwah tetap bisa berjalan di sana. Tapi tetangga itu penting. Mungkin jaga hubungan baik sama tetangga. Bahkan rumah yang paling jelek kata Rasulullah adalah rumah yang mana orang rumah itu makan yang enak, tetangganya kelaparan. Nabi itu pernah bilang, Jibril itu sering banget ingetin saya tentang tetangga. Setiap datang, Muhammad, tetangga perhati. Sampai saya berpikir nanti kalau saya meninggal, mungkin tetangga dapat warisan gitu. Saking seringnya dinasehati. Kita hati-hati sama tetangga. Ya, kita ada musibah, siapa yang nolongin duluan? Kalau seandainya istri saya lahiran, saya lagi nggak ada, dia mules, saya lagi ngajar. Emang saya nelfon adik saya, tolong bang, di Jinawi dia belum macetnya. Susah, itu tetangga kita. Lah kalau kita hubungan sama tetangga jelek, nggak pernah negor, nggak perlu sama tetangga, orang dia cuek, bebek sama kita. Aduh, biar aja, dibiarin aja kita. Sama kita juga perlu, ya jangan. Perhatian hubungan kita sama tetangga. Ya, Nabi sampai diajarkan kalau kita bikin makanan asapnya kecium sama tetangga, banyakin kuahnya, bagi tetangga. Cuma jangan kuah doang. Kuah doang yang penting kan nyobain. Dia ada isinya juga. Biar Nabi bilang banyakin kuahnya, maksudnya bikinnya banyakan dikit. Bagi tetangga kita. Bahkan jangan sampai anak kita makan buah, misalnya kata Rasulullah. Di sebelah ada anak tanggapnya, anak kecil juga. Dia ngeliat anak kita makan buah, dia nggak ngerasain itu dosa. Ya kalau kita nggak mau bagi tangga, makan dalam jangan kelihatan, siap tangga kita. Rezekinya nggak sama kayak kita. Ya, saya alhamdulillah ada tetangga. Kadang itu kalau dapat berkat mau itu buah-buahan kan nggak kuat lama. Bingung nih, belum habis pisang standar yang sesisir tuh, datang lagi dua. Udah ngobrol tetangga. Ya, mbak kita bagi-bagi. Ya, sampai kata mbak saya cerita. Siapa lagi? Kalau datang suka bawa pisang, bawa jeruk, apa. Belum security, alhamdulillah tuh. Kita bagi-bagi aja daripada kita nggak makan juga. Ya. Kalau dulu bapak kita pulang acara itu rebutan, seneng banget, beda banget sama anak sekarang. Kita pulang udah berat banget tuh parcel apa, cuekin aja. Kalau kita nggak dibuka sama dia. Itu buah itu. Ya. Udah mungkin bosan banget, nggak paham juga. Ya. Oke kalau ngasih kiai kayaknya lebih enak mentah dibanding parcel. Kepake. Nggak boleh bagi-bagi. Ini jatuh ya. Kalau gitu. Hah? Kalau buahnya mentah. Oh iya. Jangan buah mentah, jangan. Mentahannya aja. Ya, lebih enak. Cuma memang kalau cuma mentahan doang, pulang nggak bawa apa-apa enak juga. Ya. Kalau kita tuh Masya Allah ya. Kalau di Jakarta tuh bikin acara, Masya Allah perhatian sama ulangnya luar biasa. Parcel lain, sembako lain, amplop lain, Masya Allah ya. Baik. Jadi tetangga terpenting, hati-hati sama tetangga, jaga hubungan sama tetangga. Ya, kalau diundang tetangga datang, sebisa apapun ada kesibukan datang walau sebentar. Kalau nggak sempat lama-lama, udah dia senang datang. Ya, perlu banget tetangga itu. Baik, yang keempat, wa man istakhafa bil aqriba fasira mawaddah. Barang siapa yang meremehkan kerabat, abang, adik, encang-encing, orang tua, sepupu, ponakan, jangan diremehin. Ya, kenapa? Khasirul mawaddah, maka kalian akan rugi, nggak mendapat cinta dari mereka. Hati-hati, antum secinta-cintanya sama istri itu bisa jadi bekas. Sekarang kita cinta, ini kalau lagi ada masalah, alhamdulillah sampai cerai. Wah, kadang dulu kita puji-puji, begitu cerai, kita bongkar aib-aibnya. Mantan, ya, nyesel gua, 10 tahun umur gua habis sama dia. Jelek-jelekin, ya, bisa jadi mantan, bisa, ya. Tapi kalau kerabat, orang tua, abang adik, empok, ya, janji, ini bisa jadi bekas kencing gua tuh, nggak ada bekas kencing. Kita berantem sama saudara, adik kita berantem, sama abang kita berantem, 10 tahun, ya, begitu tanya orang, masih ingat, ya itu mantan abang gua, nggak ada mantan abang, tetap aja abang. Ya, itu kerabat penting banget.
Jadi kadang kita gini, tapi memang kenyataannya gini ya, kenyataannya kita pun mungkin ngerasain. Banyak yang ngerasain orang lain itu lebih dari saudara dibanding saudara sendiri. Pernah nggak ngerasain gitu? Ya, ya benar ya. Ya berarti kita senasib berarti. Ya, ya. Banyak orang lain itu rasanya seperti saudara, tapi kadang saudara seperti orang lain. Gak perlu sama kita. Gak perlu diundang, gak pernah datang. Ya, gak ada tanya jawab. Ya, kita sakit kagak nengokin, kita susah nggak bantuin, tapi orang lain Allah utus. Kita sakit sampai nginep jagain kita. Waktu saya sakit saya begini sama saya. Alhamdulillah, ya. Kadang yang dekat kita tunggu mana? Kita nggak usah dikasih duit dah, lu tengokinnya gue depan. Kagak juga. WA ke WA, kagak juga. Kalau gue mati baru datang tuh, ya. Kadang begitu. Tapi dia kata begitu, apa kita putus tali silaturahmi? Jangan, saudara. Dan kita jangan balas seperti mereka, jangan. Dia diundang gak datang. Kita sakit, dia ngejenguk. Kita susah, dia gak bantuin. Tapi giliran dia sakit, tengokin. Jangan sama kayak dia. Kalau ente sama, balas begitu. Ente levelnya sama dia. Diundang datang, biasa aja. Ya, biasa aja. Biar kata gimana, saudara itu nasabnya, darahnya sama kayak kita. Gak bisa jadi mantan, gak bisa jadi bekas. Ya, sejelek-jelek saudara kita, ya saudara kita. Ya, bang saya, itu adik saya, itu sepupu saya, ya saudara udah. Ya, seribut-ributin kita meninggal ya, dia yang bakal gotong kita entar. Ya, hadirin rahimakumullah, hati-hati sama saudara. Kalau saudara kita nyakitin dulu, kita nggak usah balas. Ya, kita nggak usah balas. Udah gitu aja. Saudara ngambil hak kita nggak usah beribut. Diam aja. Yang enak tuh diam. Kayak Rasulullah gitu. Terus doain biar dapat hidayah. Kita dapat hidayah, dia dapat hidayah. Kalau emang udah nggak tahan banget, doain biar masuk surga. Mudah-mudahan besok masuk surganya. Gitu dah. Ya cepat maksudnya gitu. Nggak lama-lama nyakitin. Tapi kan surga. Ya, bagus. Jangan doain jelek, jangan. Doain bagus aja. Ya. Karena kita nggak tahu. Kadang mungkin sekarang dia begitu. Nanti begitu udah 5 tahun, 10 tahun berikutnya dia yang kadang perlu sama kita. Dia yang merhatiin kita. Tidak. Jadi jangan pernah putus hubungan sama keluarga. Biasa aja, ya, tetap cinta sama mereka. Biar kata mereka nyakitin kita, tetap kamu kali silaturahmi. Lo bahkan nggak pernah datang, nggak apa-apa, kita datang ke dia, gitu, ya. Jangan balas-balasan. Oh gua, dia nggak pernah kalau gua, yang gitu nggak, ya, biasa aja. Ada saya punya kenalan itu, rumahnya sebelahan, itu udah berapa tahun dulu, 7 tahun waktu cerita udah lama, itu nggak pernah negor. Saya nggak negor sama dia. Kan saudara, enggak, ya. Masalah apa sih? Apa masalahnya? Warisan. Banyak orang rumah tangga berantakan ribut kata saudara gara-gara warisan. Oke, kita ngaji fawaid biar ngerti. Ya, jangan sampai kita ngambil hak orang. Kalau hak kita diambil, udah. Kita mau ambil, bisa kita ambil balik, silakan. Tapi kalau diambil jadi ribut. Jadi bawa persidangan, ya kita bayar pengacara, dia kata kita menang juga, silaturahim putus tuh. Nggak usah, ya. Kadang gitu, abang diam aja bang begitu ya. Ada bunda tuh, diam aja, nggak usah. Ya, ntar dari yang lain ada, nggak usah bikin, diam aja, ya. Tapi enak doain aja, ya. Biar kata gimana, itu saudara kita udah, jangan diputusin dari silaturahim. Ya. Baik, kemudian waman istakhaffa bi ahlihi khasira tayyiban ma'isha. Yang terakhir, barang siapa yang meremehkan istrinya. Nah, kita suami ini. Jangan pernah remehin istri kita. Ya, kalau kita remehin istri kita akan rugi. Apa ruginya? Gak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Ente bisa bahagia di istri ente bakal bahagia. Kita bisa sukses begini, semua mungkin yang punya istri ini, yang kita punya sekarang, itu bukan hasil usaha kita doang sendiri, bukan. Saya ngerasain, ya, bagaimana istri saya ngedukung kehidupan saya, ngedukung dakwah saya.
Ya Allah, kita punya apa dulu waktu nikah? Ya, nggak ngerti cara gimana ngayomin majlis. Undang orang tuh nggak kasih makan gimana caranya. Itu majlis Rotibul Atos, Ben. Asmaul Husna. Dulu kenapa bikin di rumah? Dulu kan bikin istiqomah masjid. Libur habis lebaran nggak mulai-mulai. Ya. Dan dari ketua nggak ada omongan waktu itu. Saya diem aja. Ya, masa kita ujuk-ujuk kita mulai sendiri tempat dia. Ya. Akhirnya saya bingung. Mulai apa enggak, biarin lah. Ya. Dan ditanya juga sama DKM. Saya tanya Bapak, pendapat Pak, gimana ya? Masih sudah libur mulu nih, roti. Ya, habis lebaran nggak mulai-mulai. Mulai apa enggak nih? Waktu itu pesan Bapak apa? Ketua nanya, enggak. Ketua masjid. Agak, ya udah nggak usah. Ya, itu dia. Kalau dia nanya, berarti dia pengen. Kalau dia diam aja, dia nggak demen, berarti dia nggak usah. Akhirnya libur lama kita. Nah, istri, bunda tuh waktu itu apa? Oh, bikin asma masjidnya. Bapak bilang jangan mulai. Kalau ketuangan nanya, ya, bikin di sini aja bang, biar jalan lagi, hidup lagi. Waktu itu saya pikirin apa? Duit dari mana deh? Kita buat bulanan aja kurang. Kan waktu itu saya dagang. Udah, ntar aku dagang, aku sisi-sisi dah. Yang bisa abang apa sisain, ada amplop saya dikit. Ya paling 300, abang 300 saya 300. Bisa kali dah, makan orang. Gitu ya. Iya, ya udah, bismillah. Itu yang mulai dorong saya, istri saya. Bikinlah kita. Ya. Kita mulai sekali, 2 kali. Tanpa kita minta, ada aja yang bantuin besok-besok. Kapan Asma? Minggu depan? Dikit ya? Ya Allah. Yang tadinya kita cuma, ya biasa-biasa bisa undang. Sekarang alhamdulillah bisa undang Habib. Ya. Padahal Asma itu kalau dihitung-hitung, kalau ada guru kita datang, hampir 2 juta ada itu. Luar. Buat makan, buat ini. Ya. Tapi, bismillah. Nah, kita bisa sukses kayak gitu. Bisa berhasil, ada istri kita di belakang kita. Ya. Di belakang orang yang sukses ada wanita yang mendorong dia. Di antaranya istri kita. Senengin dia, hormatin dia, sayangin dia, muliakan dia. Maka hidup kita akan mulia. Kata Rasulullah, suami yang terbaik adalah suami yang bisa memuliakan istrinya. Dan saya adalah contoh terbaik suami yang bisa memuliakan istri, kata Nabi. Ya, jangan anggap sepele pekerjaan istri. Lu tahu apaan lu ngurus dapur aja. Lah, kita kalau rumah kita nggak diurus dia, berantakan kita. Pernah nggak tuh ngerasain seminggu bini sakit, 2 minggu bini sakit? Pernah ngerasain? Kelimpungan kita. Biasanya sekolah, makan anak, dia ngurus semua. Baju, dia ngurus semua. Begitu sakit, bed rest. Aduh, kita bingung. Makan bagaimana ini? Yuk, mandiin anak, ngerti. Wah, repot semua. Luar biasa istri itu. Ya, kalau dia minta gaji sama kita, aduh, banyak. Aduh, begini itu. Mahal bayar orang model itu. 24 jam kerjanya. Ya, anak udah rapi diurusin, bapaknya minta urusin juga. Anak udah dikeluarin tidur, bapaknya minta dikeluarin juga. Kalau kita bayar di mahakam, semalam berapa gopek? Kalau tiap malam kita, katanya, gopek ada sama kamar itu ya. Tergantung kelasnya juga. Ya. Kalau dihitung duit dia, ya pekerjaan dia, Masya Allah. Tapi dia rela ninggalin itu semua. Buat kita, buat ngabdi sama kita. Oleh karena itu, balas pengabdiannya dengan kasih sayang kita. Ya. Maka tadi saya minta maaf ya, dari awal datang sini. Jadi udah niat mau datang dari habis isya di sini rencananya. Tiba-tiba, bunda, bang, aku pengen makan udon bang. Udon, ya, itu tuh mie Jepang ya. Mau ngajar deh, pengen banget bang, pengen banget gitu kan. Gitu jalan dah, ya. Akhirnya agak telat, ya. Karena kata orang tua kan, kalau bini ngidam nggak dikasih terniler, tanya anaknya. Padahal kata juga sih, ya. Bisa dia aja. Tapi artinya yang nyenengin dia karena tetap aja habis makan udon mobil muntah lagi, sama aja muntah juga. Tapi minimal udah nyenengin dia dah, itu dah nganterin dia. Ya, pengorbanan dia buat kita, Masya Allah. Ya, orang tua kita perlu, istri kita juga perlu. Tapi kita perlu batasan. Ingat, secinta-cintanya kita sama istri, jangan sampai ngalahin cinta kita sama orang tua. Ya, orang tua itu nomor 1, ridho orang tua itu paling penting. Walaupun kita nyenengin istri kita, jangan lupa orang tua. Kalau orang tua nggak mampu, ente perhati itu, kita wajib nafkahin itu. Kecuali orang tua kita mampu, ya mungkin orang tua kita lebih mampu dari kita, itu banyak dia, kita nggak apa dah. Cuma kalau orang tua kurang mampu, kita perhati itu. Jangan sampai mau ngasih orang tua aja
takut izin sama bini, jangan. Bukan izin ya, kalau mau ngasih orang tua bukan izin, ngasih tahu. Ini gue mau ngasih nyak ya. Gue ngasih itu saudara gue lah, gue. Biar dia tahu tuh, jangan sampai dilarang-larang. Gak boleh tuh istri begitu. Ya, selama kebutuhan istri anak-anak udah cukup, kita mau ngasih kemana kita terserah kita. Dan ini jangan takut ngasih orang tua. Ya, kalau ente bandingin yang ente kasih sama orang tua dibanding orang tua kasih kita, ya Allah nggak ada apa-apanya. Kita ngasih berapa sih sama orang tua? Ya, kadang nggak pernah ngasih kita. Yang kadang minjem, Mbak ada juga, perlu nih Mbak. Minjem kita sampai tua, kita sampai udah punya anak masih minjem juga, masih nyusahin. Kalau nggak bisa nyenengin orang tua, jangan nyusahin. Itu aja. Ya, kalau kita sama orang tua taat sama istri kita bisa nyenengin dia, insya Allah hidup kita berkah. Ya, kalau istri udah senang, dia bakal ngelakuin apa aja sama kita. Ya, bakal rela tinggal di kolong jembatan ikut kita. Kenapa? Kita udah bisa nyenengin dia. Katanya Ahmad Dhani, ada satu titik di hati perempuan, kalau kita bisa kena titik itu, maka dia akan bisa taat sama kita. Gitu kata Ahmad Dhani lagunya. Ya, kan ada ya? Dia begitu dah lagunya dah. Titik gitu, ya. Itu cari sendiri. G-spot lagi tuh. Ya, hadirin rahimakumullah, ini 5 perkara yang kata Rasulullah jangan pernah disepelekan. Kalau kita nggak mau rugi, perhatiin 5 orang ini. Para ulama kita, perhatiin, muliakan mereka. Para pejabat kita, muliakan mereka. Para tetangga kita, muliakan mereka. Kerabat kita, saudara-saudara kita, wabil khusus orang tua kita, itu muliakan mereka. Yang terakhir, istri kita muliakan. Insya Allah kita nggak akan rugi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jam 9:10 saya kira cukup. Ya, ada acara apa lagi di sini? Nggak ada. Acara makan. Jadi habis ini acara makan. Ya, yang mau pulang silahkan. Ya, nggak terpaksa. Kalau mau makan, cari berkah dari Pepen. Ya, kita makan dulu jangan pulang. Dan insya Allah Pepen itu termasuk orang soleh. Ya, rajin ibadah di masjid. Jadi kalau kita makan di rumah orang soleh, insya Allah makanannya halal. Kalau jelas halalnya, makan yang banyak. Ya, seperti Imam Syafi'i begitu. Makan di rumah Imam Ahmad banyak, padahal Imam Syafi'i mau makan dikit. Tapi kalau makan di rumah Imam Ahmad banyak. Ketika ditanya kenapa? Karena saya makan di rumah orang soleh. Jadi kita kalau makan nambah nggak apa-apa aja. Jangan pakai malu. Kalau malu bungkus mau. Ya. Kita bawa istri buat anak. Ya. Insya Allah berkah ya. Yang mudah-mudahan kita doain apa yang dikeluarkan oleh Pepen nanti ya diberikan ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di majlis Ahladus Sholihin. Kita berharap ini majlis bisa membawa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak terlalu musingin masalah kuantitas dan penting kualitas. Istiqomah terus. Mau berapa orang ngaji. Ya, jadi jangan pernah putus. Selama masih sehat, masih bisa jalan, itu kesibukan tinggalin semua. Sebagaimana saya udah berusaha istiqomah, ayo bantu saya biar semangat, jamaah juga istiqomah. Ya, kalau kita nggak saling istiqomah repot ini. Ya, mudah-mudahan ini majlis bisa menyebabkan kita nanti di dunia kumpul di majlis ini, ya nanti mudah-mudahan kumpul bareng-bareng ya dengan bendera Ahladus Sholihin, bendera uswatun hasanah, dengan guru-guru kita menghadap Nabi kita Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Doain juga buat ayahanda Kiai Ghazali Musannif yang kita doain biar sehat terus, panjang umur. Ya, guru kita Sayyidul Walid Umar bin Abdul Rahman, Abi Yazid Ramli, dan para ulama kita lainnya. Ya, mudah-mudahan dengan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa terus membimbing kita berjalan di jalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk umum. Ya. Ini saya umumin ada undangan dari teman kita Bapak Agus Suparman. Nikah lagi. Oh ya, dia nikah lagi tanggal 9. Ini dia menikahkan anaknya yang pertama ya, yang cewek ya, udah dapat jodoh alhamdulillah. Acaranya nanti resepsi tanggal 9 September hari Sabtu ya, 9 September 2023. Jadi semua jamaah Babus Sholihin diundang
Ingat ya, ini undangan resmi. Seandainya undangan yang kertas jadi nggak dapat, ini kelupaan apa gimana, pokoknya udah diundang resmi. Ya, jadi kita datang nyenengin teman kita. Ya, jangan datang doang ya, ngamplopin juga ya, gitu ya. Karena dia ini lagi pusing dari mana duitnya. Ya, insya Allah mudah kita doain biar acara lancar, nggak ada halangan, mudah-mudahan anaknya mendapat suami jodoh yang saleh dan bisa membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kita baca Fatihah sekali lagi terus niatin buat anak-anak kita yang lagi pada belajar. Khususnya saya punya anak, alhamdulillah saya kira ada bini, ya Arbi, doain biar betah, ya biar dimudahkan dalam menghafal Quran. Semuanya anak-anak kita yang lagi pada belajar, mudah-mudahan ya diberikan kemudahan dalam belajarnya. Kita doain teman-teman kita yang dulu pernah ikut, ya sekarang jarang kelihatan atau udah nggak ikut lagi, mudah-mudahan bisa ikut lagi. Ya siapapun mereka, ya seandainya ada masalah di majlis, mudah-mudahan dihilangkan masalahnya oleh Allah SWT, bisa gabung lagi sama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa akhir mati sama-sama. Ya Rabbana ta'afna bi'annaka ta'afna wa annana asrafna ala laqad ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بإكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى لكل سؤال صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عيدان عرش السحب والحمد لله بالبعد والثناء والحمد لله بالبعد والثناء حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم الكافي وجدنا الكافي لكل ذي الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah luberkanlah beras banyak duit banyak buat ngajak
haji pergi haji barokahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allah biha ya Allah ya Allah bihusn al-khatimah ya Allah biha ya Allah ya Allah birahmah ajilah ya Allah biha ya Allah ya Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah ya Allah birahmah ammah ya Allah biha ya Allah ya Allah bisalahil aqibah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighufranid dhunub ya Allah biha ya Allah bisitaril uyub ya Allah biha ya Allah ya Allah بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بعود سليم يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ لا أتقياء علما نحظى بالخير ونقطع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تهلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.